Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang barokah ini untuk tholabul ilmi, ngaji bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali, mari kita baca sholawat dan Fatihah bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim da'iman ala Ahmad. Salli wa sallim da'iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim Salli wa sallim da'iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Allah, kula nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah, kula nyuwun ngaji kula tambah sregep. Ya Allah, kula nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, kula nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Sholli wa sallim da'iman ala Ahmad li wa sallim da'iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Allah, kula nyuwun rizki kada kang barokah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesama ka Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Sholli wa sallim da'iman ala Ahmad. Sholli wa sallim da'iman
بمن أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا ترجب اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان. الفاتحة. Amin. Mari kita lanjut kajian kitab Bahjatul Mustafa. Ini yang nomor 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khusalin. As-salawatul khamsi ma'al imam wa mujalasatil ulama wa iyadatil marid wa tashyi'il janazah wa saqyil ma' wa sulhi bainal ithnain wa ikramil jari wal yatim fahris ala dhalik. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril ayyakuna ing yento sapa malaikat Jibril ana malaikat Jibril mim bani Adama iku saking anak Adam li sab'i krana 7 khisalin pira-pira tingkah. Siji pira-pira as-salawatul khamsi salat 5 waktu ma'al imam sartane imam wa mujalasati lan ngawuri lungguh al ulama'i karo para ulama wa iyadatil marid lan tilik utawa sambang wong loro wa tasyi'il janazati lan ngetutake mayit wa saqyi lan ngombeni alma kelawan banyu wasulhi lan dameake bainal ithnain antarane wong loro wa ikramil jari lan mulyaake tangga wal yatim lan anak yatim. Fa ahris mongko lubaha sira ala dzalika ing ngatasi mengkono sab'u khisalin 7 perkara. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa malaikat Jibril sangat menginginkan menjadi manusia, atau malaikat Jibril sangat ingin melakukan seperti amalan yang dilakukan oleh manusia. Kalau di sini judulnya 7 amal yang menyebabkan Jibril ingin jadi manusia. Bukan berarti malaikat Jibril ingin jadi manusia, tapi malaikat Jibril kepingin beramal melakukan aktivitas seperti aktivitas manusia. Maksudipun Jibril nyawang menungso enake pol, sebab amal dikit ganjaran sak pirang-pirang.
Di antara yang diinginkan malaikat Jibril adalah melakukan seperti manusia, yaitu satu, sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, Jibril ingin duduk-duduk bersama alim ulama, yaitu ngaji seperti ini. Kemudian menginginkan sambang kepada orang sakit, ingin menjenguk orang sakit. Kemudian Jibril ingin mengantarkan jenazah, ingin memberi minum orang yang haus, ingin mendamaikan 2 orang yang berselisih, ingin memuliakan tetangga dan anak yatim. Kenapa kok ingin? Sebab melihat betapa besarnya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang melaksanakan 7 amalan tersebut. Nah, Rasulullah berpesan, fa'ahris niku harisun itu harus punya keinginan yang sangat kuat untuk mengamalkan 7 hal itu. Jadi kita dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, upayakan, laksanakan 7 amalan yang hebat itu. Para rawuh ingkang minulya, hati niki ceritane Jibril niku nyawang sampean kali kula niku enak. Amal titik ganjarane gede. Kadang-kadang sing disawang ku gak krasa ya. Contoh. Iku rek jeneng korek masyaallah enake bojone kuwatem. Duwe akeh ayem uripe. Disawang gak krasa sing disawang ya. Ternyata sing disawang gak krasa. Duwe bojo ganteng apik ngono disentak iya. Kira Bu, nggih. Nanti baru terasa kalau dia pergi, menghilang atau meninggal dan seterusnya, baru terasa. Enake kok duwe bojo wayu. Wis adek ya sabar, gak dibelanjani yo menengan. Wis kabeh padha iri. Lho ngono sing duwe bojo ayu kan gak krasa, gak rumangsa. Bojone diseneni. Kok baru nek wis ditinggal kait rasa. Makanya Imam Ali mengatakan seseorang itu baru merasakan satu nikmat kalau nikmat itu pergi dari dirinya. Kalau belum pergi kadang-kadang tidak tahu. Kita tahu nikmatnya masa muda kalau kita sudah tua. Nek wis tuwa awak remek kabeh niku nom. Kita tahu nikmatnya sehat kalau kita sedang sakit. Kita tahu nikmatnya punya gigi kalau gigi kita sudah merotoli. Nek wis utune entek mesem ambek mewek podo ya. Nah begitu juga ini, kita itu akan tahu nikmatnya 7 hal ini kalau kita nanti sudah mati, baru terasa. Manrek gak ngelakoni 7 perkara. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah berpesan hendaklah dilakukan dengan baik di 7 itu, sebab pahalanya sangat besar sampai malaikat Jibril cemburu. Sampai malaikat Jibril kepingin. Jadi 1, as-shalawatul khamsi ma'al imam, yaitu sholat bersama imam, artinya sholat berjamaah.
Malaikat Jibril kok kepingin melakukan sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu pahalanya amat sangat besar. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Apa hikmahnya sholat berjamaah itu? Diantaranya la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak bakal melarat hidup di dunia. Jadi orang yang sholatnya berjamaah tidak bakal miskin, tidak bakal melarat, tidak bakal fakir, diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya harta, kaya jiwa. Kalau misalkan hartanya tidak kaya, ya jiwanya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, itu orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang merasa kurang, walaupun hartanya banyak, merasa kurang berarti belum kaya. Tapi orang yang sholat berjamaah dijamin oleh Allah la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak bakal melarat hidup di dunia. Sugih. Lho niku sembahyang pantinten dan bareng, tapi kok nggih pancet ae. Ketoke sampean pancet tapi hatinya dia enggak tahu, ya. Dia lebih bahagia, kita tidak tahu. Terus rezeki nggih dijamin kali Gusti Allah. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya berjamaah itu yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri, diangkat oleh Allah dari azab kubur. Artinya tidak disiksa. Nanti orang yang rajin sholat 5 waktu dikubur tidak disiksa. Diberi kelancaran oleh Allah ketika ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bocor, ya. Umpama Ibtanas soal bocor. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, di mana kiblatmu. Lampun gampang kan ini. Ini sing tuh wabut yo, pertanyaan enteng wis. Wis tak jawab enteng ae. Ternyata orang yang tidak sholat, yang malas sholat, di dalam hadis Nabi dijelaskan nanti akan merasa gopoh ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Saking gopone greweli gak iso jawab, walaupun sudah hafal ketika hidup di dunia, tapi kalau malas sholatnya nanti gopoh kabeh ngejer. Sampai nanti ngejer, wis kadung ngejerak lali kabeh nggih. Marabbuka, sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Ngono. Gusti Allah dadi pangeran Diponegoro saking gopone nggih. Kemudian yukta kitabahu biyamini, akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian yamuru ala sirat kal barqil khatib, nanti lewat sirat, lewat jembatan untuk menuju surga itu cepatnya bagaikan kilat yang menyambar. Baru yang kelima nanti mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat 5 waktu berjamaah itu diberi 5 hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan Jibril cemburu. Begitu hebatnya ganjarannya atau pahalanya orang yang sholat bersama imam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, diusahakan jangan ditinggalkan sholat berjamaah di masjid atau di musola, di rumah, diusahakan tetap berjamaah. Jadi satu. Kemudian yang kedua, wa mujalasatil ulama,
yaitu duduk bersama ulama. Duduk bersama ulama itu artinya yang ngaji, menghadiri pengajian, hadir di majelis-majelis taklim, itu namanya duduk dengan ulama. Kalau selfie-selfian saja bagaimana? Ya nopo. Maksudnya duduk dengan ulama itu ngaji, bukan hanya selfie saja. Kan ada sih sampai ulama tapi selfie toh. Ya. Gue update status ya. Maksudnya di sini itu hadir di majelis taklim. Karena hadir di majelis taklim itu pahalanya sangat besar sekali. Di antaranya akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk menuju surga. Jadi ngaji semacam ini tidak terasa panjenengan akan dimudahkan Allah jalan untuk menuju surga. Dan ngaji ini termasuk kita berlatih di taman-taman surga Allah. Majelis zikir, majelis ilmi adalah taman surga. Nanti sampai ngaten gini, taman swarga. Ya ngeten iki rasane taman swarga. Rasane ayam anteng. Panjenengan ayam napa mboten? Ayam nggih. Utang-utang eling? Mboten. Alhamdulillah. Ya sing utange gak melok ngaji. Jadi kita itu berada di taman surga. Ngaji semacam ini juga membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama. Dicatat oleh Allah penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji semacam ini juga pahalanya sangat besar. Barang siapa yang mendengarkan pengajian tanpa menulis sampai selesai, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi sampean mau menentok ngerungokno tok. Sampai ngantuk sisan misalnya. Niku ganjarane lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo siapa yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Mboten nutut nggih. Dijak tarawih suwe gak betah ya. Itu pahalanya. Kemudian orang yang ngaji semacam ini diberi oleh Allah kelebutan hatinya. Hatinya diparingi gembuk kali Gusti Allah. Hatinya menjadi lunak, gampang tuturane. Nah, ana wong dituturi kok mecicil ae. Oh, berarti gak tahu ngaji kira-kira. Jadi lunak hatinya. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi, "Idza ma du'al mu'min arba'una sabahan lam yujalis ma'al ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair." Barang siapa selama 40 hari atau 40 pagi tidak duduk dengan ulama, tidak ngaji, tidak menghadiri pengajian, maka satu qasa qalbuhu, keras hatinya. Yang kedua, wajah saralal kabair, cenderung berani melakukan dosa-dosa besar. Gak wedi dosa. Jadi itu yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah. Malaikat Jibril sampai cemburu melihat betapa besar pahalanya orang yang hadir di majelis taklim, orang yang ngaji bersama.
Kemudian yang ketiga, wa iyadatil marid, yaitu menjenguk saudaranya yang sakit. Menjenguk saudaranya sakit, nek wonten tangga kanca dulur sakit, sampean kali kula diusahaken nyambangi. Kadang biasa dinteni nang rumah sakit di sini. Oh, durung nang rumah sakit ya wis gak usah disambangi. Engko nek ket nang rumah sakit baru disambangi. Ngoten biasa ya. Aturan RT nggih. Aturan RT. Guys, mboten napa nek aturan RT ngoten sampean secara pribadi saja nanti. Nanti cek double. Wonten Bu loro kan sing nyambangi. Loro untu. Iku kan sing nyambangi belas. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita sakit, kalau bisa tidak usah nunggu sampai ke rumah sakit terus kado nemen. Ya. Nek sakit bisa sampai parah. Nah, kalau ke ansambang orang sakit itu harus punya ilmunya, tidak ngawur, ada adab-adabnya, toto kromonya itu ada, nyambangi orang sakit itu. Jadi antaranya ya kita datang mendoakan, ditungakan, diperhatikan waktunya. Bagaimana waktunya saya sambang ini cocok atau enggak? Jangan waktu istirahat kita datang. Waktu orangnya lagi sibuk membersihkan badannya atau apa ya, kita datang. Diperkirakan. Waktunya diperhatikan, kemudian lamanya, durasi waktunya juga begitu, jangan lama-lama. Nyambang kong loro sawu ngetau brusnya. Diluk mawon nyambang iku cukup diluk nggih, sangune sing akeh ya. Tinimbang ngomong sing akeh sangune nek saged nggih disangoni sing akeh niku sing diarep-arep wong loro niku nggih sangune nggih dongan. Dicocokaken wong loro digawana semangka ya. Doyan sing nunggu niku ya. Uang itu pasti ya. Kemudian posisinya misalkan ada sakit, nah posisinya sampean dekati di kepala bagian kanannya kalau memungkinkan ya. Bagian kanannya ya. Kemudian ditanya terus pun sketchol, kemudian dihibur, dikasih motivasi, ingkang sabar mawon sakit niki nggih wis peparingnya Allah niki ngurangi dosa ya. Insyaallah waras ngeten mawon enteng tangga kula wingi nggih mos waras ngeten pun keliru jembok bathuke lu atos niki bathuke atos ngene matik panas wah amblas niki sampean. Ya Allah, gak kasih motivasi tambah medeni. Harus kata-kata yang bagus. Ditungani nek iso nggih cara Arab, tungane nek mboten saged nggih cara Jawa. Dijempok bathuke ditungani. Allahumma napa niku? Rabban nas mudhibal bas isfi anta syafila sifaan ila sifauk sifaan la yughadiru saqama. Utawa wonten donga sing manjur malih nggih dijempok bathuke bismillahirrahmanirrahim Allahumma waras al-Fatihah. Mun niku tambah manjur ya. Timbang keliru dongane nggih.
Loro dongane Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, keliru dongane. Nggih. Hadis donga cara Jawa nis tak dongakno waras. Dadi mboten usah suwe-suwe ada diluk mawon. Singkat saja. Wis diparani niku pun seneng. Jadi dihibur, dikasih motivasi, Para jamaah yang dirahmati Allah, nah menjenguk orang sakit itu pahalanya sangat besar sekali. Di antaranya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dirahmati oleh Allah. Nek panjenengan seneng jenguk tiang sakit, disayang oleh Allah. Diberi pahala-pahala besar. Kemudian didoakan oleh malaikat. Kalau sampean nyambanginya pagi, didoakan pagi sampai sore. Kalau mendoakannya di waktu sore, didoakan oleh malaikat sore sampai pagi. Jadi itu pahala-pahala besar yang diberikan oleh hamba Allah yang suka nilai atau sambang kepada saudaranya yang lagi sakit. Salah jengipun wa tasyi'il janazah lan ngetutake mayit atau juga takziah. Jadi kalau ada saudara kita meninggal dunia, panjenengan kali kula nek saged dak usah diundang. Ayo yang cepat hadir untuk takziah, untuk bela sungkawa. Tapi nek walimahan jangan hadir kalau tidak diundang. Hati nek ana undangan napa niku selamatan gak oleh teko nek gak diundang. Soalnya berkat wis dihitung. 1 bulan yang lalu sudah ditulis namanya. Ditulis, kemudian disiapkan berkatnya. Bahkan kurang seminggu digoleki maneh jenenge. Kadang ana sing tereliminasi, ya. Ana sing dicorek. Nah itu. Jadi kalau hajatan kalau tidak diundang tidak boleh. Tapi kalau takziah ini diusahakan hadir walaupun tidak diundang. Mriki alhamdulillah nggih nek wonten kepaten goyeb nggih, Bang. Alhamdulillah. Gen kula niku nggih goyeb ya. Nek ana kepaten sak desa koyo teko. Karo uduk teko kabeh. Cuma ana eleke. Kalau pas Pak Mudin ngumumno para rawuh sing dereng kada wudu, monggo wudu, salat jenazah badhe dipun lampahi. Ngoten niku sing sembahyang ya tuwidi ya. Kerencil. Kenapa ini? Tapi nggak mriki terus pundi Pak biasa. Nggih kerencil ngoten apa? Terus pundi? Ustaz salat. Oh hebat berarti. Bapak-bapak nggih. Oh bapak-bapak. Ibu-ibu ndak? Mboten apa, ndak apa. Kenapa kok yang sholat itu sedikit? Mungkin satu sudah hafal hukum. Mensolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada 1-2 orang yang mensolati, maka sudah cukup. Yang lain sudah gugur, yang lain tidak sholat apa-apa, tetap mendapat pahala takziah. Atau yang kedua mungkin tidak bisa sholatnya. Sebab sholatnya berbeda dengan sholat-sholat biasa, tanpa rukuk, tanpa sujud. Jangan-jangan kan tidak biasa atau tidak bisa kok melu sholat keliru.
Kok dadi mlebu koran ya. Viral. Ya kalau Abu Nawas itu cerdas, Abu Nawas keliru iso aja Pak. Wakilah diceritakan Abu Nawas ikut sholat jenazah keliru di belakang imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk Abu Nawas. Allahu Akbar malah sujud. Pinggire tolatul iki sing bener ngendi arene. Begitu selesai sholat, saking gak kuatnya ditakoni, Cak Nawas memang sembahyang ada rukuk sujud. Iya, iki mayite kakek dosa. Nek kadek rukuk kadek sujud gak diterima. Mayite tombokan iki. Niku alasan mau ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada saudara kita kesusahan atau ada kematian, diusahakan untuk takziah, menghibur, bela sungkawa, menyatakan bela sungkawa, menyatakan duka cita, kemudian meringankan beban kesedihan yang punya rumah, dan itu pahalanya besar, diantaranya dapat pahala 2 kirot. 2 kirot itu 2 gunung. Ayo apa gede oleh rong gunung, pahala sebesar 2 gunung. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang keempat ya, takziah. Nek wonten tangga kanca dulur kepaten, panjenengan kali kula diupayakan untuk takziah, bela sungkawa, duka cita, menghibur dan seterusnya. Berikutnya wasakyil ma'i, lan ngombeni kelawan banyu, memberikan sedekah berupa air. Boniku ganjarannya kata suka memberi minum kepada siapa saja yang membutuhkan, baik itu bisa kepada sesama manusia atau dengan hewan. Ganjaran kata bukan minum nih. Kekei ngombe kiai ngoten iki ganjaran kawedhes. Kasih minum suami, Masya Allah ganjaran wageng nggih. Di antara istri yang sholihah itu selalu menyediakan minum untuk suaminya. Loh, panjenengan nggih nyediani minum ngene iki ya. Kira-kira nyediani gelasan apa galonan? Oh galon. Jadi kalau bisa itu disiapkan apa kesukaan suami, minum apa. Biasanya seneng teh nggih, sampeyan damelaken teh, segelas teh, seneng kopi nggih, secangkir kopi. Seneng susu nggih, disusoni. Jadi minum, menyediakan minum itu pahalanya sangat besar sekali. Termasuk ada pengajian-pengajian panjenengan nyumbang minum, air minum, nah itu pahalanya sangat besar. Para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang minum, nah, dalam satu kisah dijelaskan ada orang itu gara-gara minum aja bisa masuk surga. Diceritakan dalam satu riwayat ada seorang pelacur begengge. Ada seorang pelacur
Hanya gara-gara di tengah perjalanan ada seekor anjing yang kehausan. Ada anjing kehausan, kemudian pelacur ini mengambil atau memberi minum, mengambil air dari sumur ya. Kemudian dikasih minum anjing tersebut. Barokahnya itu ternyata bisa menjadi ahli surga. Ya, bukan berarti langsung mlebu swarga untuk mboten. Cuma barokahnya memberi air minum itu Allah memberikan petunjuk hidayah kepada pelacur itu, akhirnya berubah menjadi orang yang baik-baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lantaran dia punya hati, yaitu memberi minum kepada anjing yang kehausan. Disitulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab-kitab itu dijelaskan rahasia Allah itu kadang diletakkan di amal yang kecil. Amal yang kecil kalau pas diridhoi Allah maka hasilnya sangat besar. Kemudian ada maksiat yang kecil, kalau pas waktu itu Allah murka maka akibatnya juga sangat berat. Wonten contoh ya. Ponari nyaduk napa niku watu. Nemu kerikil ponari. Nate pireng kabar. Ponari ku nemu watu cilik. Saat itu Allah memberikan balasan yang besar. Ternyata jadi duit wakeh ya. Dadi tombo niku kata sing tombo. Akhirnya berapa miliar uangnya ya. Itu gara-gara batu, hanya gara-gara batu. Tapi tidak tahu, mungkin dia pernah amal apa kita tidak tahu. Saat itu Allah ridho. Makanya baik sampean kesandung watu, siapa ngerti? Oh. Kemudian amal maksiat tapi pas Allah murka itu jadi berat. Ini ada tetangga desa itu ada waktu Ramadan kemarin dadak nyumet mercon ya. Waktu tarawih nyumet mercon. Allah tidak ridho saat itu. Apa yang terjadi? Meripati kebeldosan mercon. Nah, jadi hilang satu matanya ya. Saat diganti neker. Itu maksiat, begitu pas maksiat Allah tidak ridho. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi minum kepada siapapun, baik itu manusia atau hewan ya, itu pahalanya sangat amat besar sekali. Di saat Allah ridho maka kita akan dapat pahala-pahala besar, balasan-balasan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan kali kula termasuk nek saged tamu kalau datang ke rumah kita itu kita kasih hidangan minimal air minum. Barometer iman seseorang itu juga dilihat dari situ. Ojo sampai tamune wis suwe gak ono suguhane blas. Soale kula nggih nate medaya suwe gak metu suguhane. Dijak ngetuprus tok ae. Ya Allah, aku mang jane ngowal kan ngombe ini. Jadi jangan sampai tidak dikasih air minum. Tadi minimal air putih diberikan. Di barometer iman seseorang itu juga dilihat dari sejauh mana penghormatannya kepada tamu. Tidak dilihat kaya atau miskinnya. Kula niku nek medhayo nang wong sugih mbek gak duwe, iku seneng sing gak duwe. Nek medhayo wong sugih
Jajane tak nyacap, enak-enak jajan. Meja niku bek jajan, buah-buahan ya, macam-macam buah-buahan. Tak jempok plastik. Ya, itu buah plastik. Jajannya enak-enak. Cuma jaraknya meja sampai kursi ini kurang meter. Ya. Waduh jarak. Ono kacang ngoten nggih, kacang ono lepeke, ono sendoke akeh polahe. Njoko logor sisan waduh. Lah nek sing gak duwe niku biasa niku masyaallah nganak-nganakno, nggih. Gak tahu tuku seprit, bisa tuku seprit. Wis. Webok panganan niku. Jenenge meja mek kursi jujul dengkul nggih. Pole saking ciute omahe. Nek nyumang gak no masuk, monggo didahar monggo. Monggo ditelasaken. Ngene wingking tasih kathah monggo. Oh, terbiasa. Lah sampean nggih ngoten nek suguhi wong gak duwe, atik muni ngene wingking tasih kathah. Niku tasih kathah sing ngenteni, nggih. Temen aja entekno, temen aja. Dinteni karene niku nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu yang ke berapa? Kelima. Kemudian yang keenam, wasulhi bainal itsnain, yaitu mendamaikan dua saudaranya. Nek wonten tangga kancane gak wau sampean nek kepin nambahi ganjaran ya. Nggih. Mengakurkan ngakorno kanca sing gak apik. Dadi nek wonten kanca tangga dulur gak wau, sampeyan kalih kula berusaha untuk mengakurkan. Mbok menawa nggih RT ini ana sing gak wau, sampeyan yo napa carane? Bagaimana caranya? Mriki wonten sing gak wau, tong. Oh, awas daya nggih. Wah, kalau kesempatan iki rek ngakurno. Jadi mendamaikan saudaranya. Dua orang yang berselisih, pahalanya itu lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada sholat sunnah, lebih utama daripada sedekah. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pandai-pandai bagaimana caranya saudara kita itu bisa menjadi akur. Ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah memberi contoh. Dulu ketika Ka'bah itu kena banjir, Hajar Aswadnya jatuh, ya. Akhirnya untuk memasang kembali, suku-suku dulu itu royokan, rebutan, merasa paling berhak untuk menempelkan kembali Hajar Aswad. Ada 4 suku saling berebut. Akhirnya diputuskan siapa besok pagi yang lebih dulu datang ke Ka'bah itu yang berhak untuk memasang Hajar Aswad itu. Dengan izin Allah besok paginya ternyata yang datang dulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah yang berhak untuk menempelkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak semena-mena kesempatan beliau. Ternyata 4 suku itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian beliau gelar serbannya, sisinya ada 4, ya, masing-masing dipegang 4 suku itu. Kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah, ya, diangkat bareng-bareng, ya, diangkat bersama. Baru setelah dekat Ka'bah Rasulullah yang memasang Hajar Aswad.
Begitu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Jibril cemburu melihat manusia dengan pahala-pahala besar, diantaranya wa ikramil jari wal yatim, yaitu memuliakan tetangga dan anak yatim. Memuliakan tetangga dan anak yatim. Nah, barometer iman seseorang itu bisa dilihat sejauh mana perilakunya terhadap para tetangga. Hati iman itu yang saged diukur nggih sejauh mana sikapnya dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Mbek tangga kudu sae. Ukurane sampean sae napa mboten niku saged ditingali ndugi tangga. Bisa ditanyakan terhadap tetangga. Suatu hari ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya ini bisa masuk surga?" Rasulullah menyampaikan, caranya gampang, jadilah kamu orang yang baik. Loh, bagaimana saya tahu kalau saya ini orang yang baik? Rasulullah menyampaikan, tanyakan kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kamu baik, maka berarti kamu memang orang yang baik. Sebaliknya kalau tetanggamu mengatakan kamu bukan orang yang baik, maka berarti kamu memang bukan orang yang baik. Tapi sing ditakoni kudu sing temenan, ya. Engko nang musuhne sing ditakoni. Tapi secara umumnya begitu. Nah, kalau secara jujur gitu ya. Jadi secara jujur itu tetangga itu juga bisa menilai tentang kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, baik dengan tetangga itu tidak cukup senyum kalau jumpa, tidak cukup mengangguk kalau bertemu. Baik dengan tetangga itu dalam arti kita penuhi hak-hak tetangga kita. Hak-hak tetangga itu banyak sekali, Bapak Ibu. Di antara hak tetangga yang wajib kita penuhi, di antaranya satu, kalau ada tetangganya minta bantuan, kita bantu, termasuk utang. Jadi nek ana tanggane utang, sampean kei, sampean sili maksudnya, ya. Nek duwe, nek gak duwe, utang aku dhewe ya utang wae. Ya kita bantu. Kalau ada saudara kita, tetangga kita ingin bantuan, kita bantu. Kemudian kalau kita diundang, kita datang, asalkan tidak untuk maksiat. Kalau saudara kita sakit, kita jenguk. Kalau ada saudara kita tidak menutup aurat, kita tutupi auratnya. Maksudnya apa? Kejelekannya jangan sampai diobral. Kita harus tutupi kejelekannya. Pun diobral elek aja dirasani. Kalau ada tetangga kita sedih kena musibah, maka kita gembirakan, kita hibur. Ojo syukurno. Ana tanggane kena musibah, jongor kon yo. Wah. Jadi kita beri semangat. Kalau ada saudaranya atau tetangganya sukses, kita kasih ucapan selamat. Kalau ada tetangganya meninggal dunia, kita takziah.
Kalau tetangga kita pergi, rumahnya kita jaga. Itu kewajiban kita, hak beliau, hak mereka kita jaga. Kemudian ada lagi nih, Rasulullah menyampaikan, jangan tinggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan tetanggamu. Karena sinar matahari dan udaranya tidak bisa masuk. Wah, niki sekarang itu sudah wis kapatek peduli dengan ini. Wis bangun wis karepe dhewe. Nek wis zaman kemajuan, zaman modern ngeten ya paling tidak ya panjenengan ya kudu matur lah nggih. Menyampaikan. Kemudian jangan sakiti tetanggamu dengan bau-bau masakan yang enak. Jangan sakiti tetanggamu dengan bau-bau masakan yang enak. Ya napa maksudnya itu? Sampeyan kei ya, masak enak ambune tok tanggane oleh ya. Iku wonten sing guyonan, karena niku wong dodol sate niku ya napa niku. Ya sampeyan incipi. Niku tiyang sate nggih kula niku nggih anu. Sing anu niku mesti disukani. Oh, ngerti. Hati sing idak lha niku diincipi. Jadi termasuk anu Bu nggih. Sampeyan nek tumbas duren nggih. Nah, sampeyan duren iku tanggane aja kei anune tok ae. Ngoten. Kabar. Nggih. Diming-iming tok aja. Jangan disakiti. Nah, jadi itu di antara hak-hak tetangga kita. Ya. Begitu juga dengan hormat memuliakan anak yatim. Pahalanya surga semuanya ini ya. Jadi memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim itu pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peduli dengan anak yatim itu berarti ya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai Rasulullah adalah orang yang peduli dengan anak yatim. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itulah 7 hal amalan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita upayakan mengamalkannya. Karena iman ya pahalanya sangat besar. Ini kita itu nanti baru terasa betapa besarnya pahala kalau kita sudah meninggal. Oleh karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan akhir 7 amalan ini mari kita usahakan untuk melaksanakannya. 1, sholat berjamaah. Yang kedua, senang ngaji, menghadiri pengajian-pengajian. Yang ketiga, jenguk saudara kita yang sakit. Yang keempat, takziah. Yang kelima, memberi minum, bersedekah berupa air minum. Kemudian mengakurkan saudara kita yang berselisih. Kemudian memuliakan tetangga dan anak yatim. Semoga Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga bisa mengamalkan 7 hal tersebut. Baik para jemaah, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, itu mau tanya yang pertama tadi itu kan sholat berjamaah ya. Mungkin itu ibu-ibu itu agak susah ya itu. Soalnya kan biasanya kan di rumah. Kemudian kalau mau sholat ke masjid juga harus persiapannya itu harus gini, agak ribet gitu. Mungkin bisa nggak mungkin diganti dengan seperti sholat tepat waktu gitu, yang pahalanya mungkin sama. Terus saya pernah dengar juga nih, nggak tahu itu hadis atau apa nih, jadi perempuan itu lebih baik sholatnya itu di rumah daripada di masjid gitu. Mungkin sakit dijelaskan ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah jeneng ya abot ya. Tapi kalau dibiasakan itu tidak ya. Kullu syai'in minal kulino. Sembarang dene iku teko kulino ya. Mungkin pertama berat, tapi kalau sudah diupayakan insya Allah sedikit demi sedikit akan menjadi ringan. Untuk sholat berjamaah itu beda dengan sholat tepat waktu ya. Sholat berjamaah nilainya 27 derajat. Sholat tepat waktu, kalau sholat sendiri ya tetap 1 ya. Sholat tepat waktu kalau berjamaah ya 27. Jadi tidak bisa diganti dengan hanya sholat tepat waktu kemudian tidak berjamaah, nilainya tetap berbeda. Jadi sholat berjamaah nilainya 27 derajat. Saya tuh kesulitan, keberatan kalau ke masjid ya di rumah. Ajak siapa? Anaknya, suaminya, atau tetangganya. Yang penting berjamaah. Jadi itu. Yang penting sholat berjamaah. Diupayakan jangan sholat sendiri, walaupun di rumah. Kalau di masjid pasti insya Allah bisa berjamaah. Jadi eman panjenengan di rumah sholat sendiri. Hanya saya itu kalau tinggalan di masjid misalkan ya anak atau istri, ayo jamaah. Jadi diupayakan untuk sholat berjamaah. Kemudian itu sudah sering ditanyakan ya, salat bagaimana wanita sholat di masjid dan ya. Ya. Sholat di masjid dan wanita itu lebih baik di rumah gitu ya. Itu memang lihat situasi dan kondisi. Kalau tidak ada fitnah, tidak ada bahaya, ya, lebih baik sholat di masjid. Ada nilai, ada tahiyatul masjid, ada nilai dakwah. Yang jelas itu lebih banyak positifnya kalau di masjid. Ya. Mungkin waktu itu disampaikan karena dalam kondisi Saudi Arabia, ya, mungkin kalau ke masjid lebih ada hal-hal apa ya, bahaya dan sebagainya. Kalau tidak ada apa-apa ya lebih baik di masjid kalau memang ada kesempatan. Ngomong anak anak cilik, waduh, wis bedal nang masjid ya nek kelengkengan nduk omah, tambah dosa. Ya itu lebih baik di rumah, ya. Lebih baik sholat di rumah ibu-ibu. Ya. Bon, ngoten mawon ya. Jadi sholat berjamaah tidak bisa dibanding dengan sholat sendiri walaupun tepat waktu, nilainya tetap
berbeda. Bun, ada malih? Enggak? Alhamdulillah tidak ada. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi taufik hidayah Allah sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubarakah wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.